Ya, sekarang saya ke Pak Fahmi. Pak, boleh diberikan komentar untuk masing-masing jawaban dari tim SES. Yang pertama tadi boleh beli anggaran, tapi kemudian realistis. Dan dicek lagi ini ada anggaran yang mubazir tidak di Kemhan yang sekarang. Kalau dari nomor 2 ini modernisasi alutsista. Sementara yang ketiga juga diinginkan bahwa oke, kita modernisasi alutsista, tapi jangan ngutang. Seperti apa? Realistis nggak ini keinginan mereka? Ya, kalau kita simak satu persatu tadi, ya ada yang visioner, ada yang realis, ada yang saya kira realistis, ada yang sekedar genit. Oke. Ya. Ada ya beberapa, misalnya soal utang. Soal utang ini, ya saya kira ini bentuk kegenitan saja. Karena dari dulu juga semua para capres dari pemilu-pemilu sebelumnya juga bicara soal alutsista tanpa hutang ini juga. Sebagai besar bicara lah, tapi realisasinya kan ternyata nggak semudah itu. Kenapa Nanti saya kira Pak Bobi di Komisi 1 ini paham soal soal bagaimana kenapa kita harus hutang itu paham lah, saya kira begitu ya. Dan kemudian kalau soal modernisasi alutsista, ya tentu saja juga memang itu harus ya, karena postur pertahanan itu salah satunya, desain postur pertahanan itu salah satunya ya bagaimana rancangan kita terkait dengan alutsista, penempatan kekuatan, gelar peningkatan kemampuan, kemudian bagaimana penggunaannya kan gitu. Jadi tentu saja modernisasi alutsista itu menjadi salah satu bagian yang ya tidak bisa ditinggalkan, apalagi kita ini sekarang sedang berada di masa yang ya kita sebut saja masa penuh bahaya lah. Kalau Paslon 3 pasti paham itu masa penuh bahaya itu seperti apa kan. Artinya ada ketidakpastian, ada ada resiko yang luar biasa yang harus kita perhitungkan gitu ya. Kemudian ada kompleksitas masalah juga. Nah, ini kan membutuhkan peningkatan kekuatan juga, daya tahan kita juga harus ditingkatkan gitu ya. Nah, karena itulah kemudian ketika ada pilihan dihadapkan pada masalah seperti itu, kita tetap harus memilih kuat atau lemah, ya kita harus pilih kuat. Dan karena kita pilih kuat, namanya kita jangankan negara ya, kita di rumah saja ketika kita punya masalah di rumah butuh sesuatu gitu, sementara posisi lagi akhir bulan gitu kan, posisi lagi akhir bulan, ya mau nggak mau kita toleh kiri kanan supaya kebutuhan yang mendesak tadi bisa dipenuhi kan begitu. Maksudnya posisi perang atau tidak perang, modernisasi alutsista itu keharusan. Perang itu harus selalu diasumsikan mungkin terjadi. Itu prinsipnya. Pembangunan kekuatan itu. Dan lagian kalau kemudian kita sudah dihadapkan pada situasi perang, kita baru belanja, kapan makainya? Ya, kapan makainya? Kemudian kalau kita baru belanja ingin belanja ketika perang terjadi, yang ada kita nggak bisa dapat barang juga, nggak bisa dapat alutsista. Karena apa? Semua negara juga pasti akan berlomba-lomba mencari senjata. Kalau tadi dari Prabowo Gibran, belanja alutsista, tapi kita butuh anggaran juga cukup besar untuk belanja karyawan ini. Ini bagaimana? Nah itu makanya kalau saya ya tanpa mengurangi apresiasi terhadap dokumen visi misi para capres yang lain, karena itu saya kira bagus semua lah gitu ya. Cuman kan kita pertanyaan mendasarnya adalah kita ingin melakukan ini itu, kita ingin melakukan belanja macam-macam ya, tapi dari mana duitnya kan gitu. Nah, yang saya lihat kemudian punya komitmen komitmen untuk persoalan anggaran ini, ternyata ya hanya di Paslon 2 yang mencantumkan di dalam dokumen visi misinya persoalan komitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap. Nah, ini yang saya kira penting. Sementara yang lain kayaknya kok menganggap persoalan anggaran pertahanan ini mungkin sesuatu yang bisa diurus kemudian gitu. Nah, itu yang saya kira. Sempat juga dikritik mengenai jangan beli alutsista pakai utang. Mungkin Pak Bobi ada jawaban mengenai ini. Ya itu sih bagus juga sih, sangat ideal. Tetapi sekarang yang kita ingin tanyakan balik, kalau kita punya uang cash, di mana kita bisa beli senjata tersebut? Karena begini, semua pembelian senjata dari manapun, di luar negeri atau di dalam negeri, itu adalah made by order. Made by order itu artinya itu
harus Pesanan ya? pesanan, tidak bisa sama, dan itu pasti lebih dari 1 tahun. Dan dalam sistem penganggaran kita itu kan ada APBN. APBN itu adalah anualitas, jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, bagaimana kita mengakalinya untuk supaya bisa multi years? Inilah hutang tersebut. Hutang itu bukan berarti kita nggak punya duit kita ngutang, itu sangat salah pemahaman tersebut, karena kan tidak mungkin juga kita mesen barang, kita selesainya 2 tahun lagi. Yang mau bikin kalau nggak dikasih DP kan mana mau bikin. Ya. Nah, sedangkan kita bagaimana kita bisa melewat multi years, itulah dengan skema hutang. Dan untuk supaya diketahui, kalau ada yang bilang, oh lebih baik hutangnya dipakai buat yang lain. Ya. Hutang pembelian alutsista itu dengan pembiayaan luar negeri itu bunganya lebih rendah dibandingkan utang untuk general expenses. Jadi bunga untuk pembelian alutsista itu hutang itu hanya LIBOR plus CDS, kalau tidak salah namanya credit default swap. Itu adalah country risk, dan itu lebih rendah daripada pun kita menerbitkan SBN. Kita menerbitkan SBN untuk yang lain dengan kredit alutsista itu bunganya lebih rendah. Baik. Ya, Bang Sianipar, Bang Michael Sianipar tadi singgung soal utang ini beli alutsista, boleh dijawab? Beli di mana yang cash? Beli di mana yang cash? Bang Michael. Baik, kalau soal itu kan kita harus melihat yang kita usulkan adalah supaya pengadaan belanja itu bukan sekedar hutang saja, tapi kita investasi. Mungkin tadi harus saya koreksi bahwa poin yang saya sampaikan adalah tadi saya menggunakan kata bukan hutang yang kita pendekatannya, tapi investasi, bahwa kita belanja ini juga harus ada pendekatan, bukan sekedar hutang kemudian uangnya keluar saja, tapi uang ini juga harus kita investasikan ke dalam industri pertahanan di dalam negeri, sehingga ekonominya berputar. Itulah cara kita juga mendorong supaya ekonomi bisa tumbuh ke 7%. Jadi itu pendekatan yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud dan Pak Ganjar, bahwa kita ingin mendorong agar industri pertahanan kita juga mendapatkan transfer teknologi, bukan sekedar belanja, tapi tidak turut membangun. Nah, sehingga uang yang kita keluarkan itu bertahap, tentu pasti bertahap gitu. Kita juga sadar bahwa pasti akan bertahap. Tapi juga digunakan untuk memutar perekonomian di dalam negeri. Nah, itu ada pendekatan-pendekatan yang kita mau kedepankan. Karena sekali lagi kan kita bicara jangka panjang, bukan sekedar 5 tahun atau 10 tahun saja. Tapi menuju Indonesia Emas 2045, industri pertahanan seperti apa yang kita harapkan. Kita harus sudah memulai membangun dari sekarang dengan visi bagaimana kita melakukan belanja alutsista itu sendiri. Oke, nanti sesaat lagi saya mau minta tanggapan dari Pak Jazilul Fawait karena disinggung bahwa memang kita tidak perang. Lantas buat apa beli alutsista? Iya, kita tahu bahwa kita tidak perang, tapi ternyata kebutuhan tetap ada. Apalagi ancaman perang Indo-Pasifik. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.